Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menyampaikan sedikit materi tentang pembuktian di dalam matematika. Berikut adalah materinya. Cekidot. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Afandi dari jurusan Praktis Matematika kelas 1A Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Perkenalkan, nama saya Andini Lafifa dari jurusan Tadris Matematika UIN 1 Tulungagung. Perkenalkan, nama saya Hanifah Tania Oktaviana, mahasiswa dari jurusan Laris Matematika UIN 1 Tulungagung. Perkenalkan, saya Salma Cahadewi dari jurusan Tadris Matematika kelas 1A UIN 1 Tulungagung. Pembuktian langsung. Bukti langsung biasanya diterapkan untuk membuktikan suatu teorema berbentuk implikasi P maka Q. Di sini P sebagai hipotesis yang faktanya sudah diketahui atau sebagai asumsi, atau bisa juga disebut sebagai dugaan. Sedangkan Q adalah kesimpulan yang akan atau ingin dibuktikan. Ini adalah contoh tabel kebenaran P maka Q. Semuanya bernilai benar kecuali baris nomor 2 bernilai salah. Bagaimana cara kita merubah baris nomor 2 ini menjadi pernyataan yang benar? Yaitu dengan merubah agar Q yang bernilai salah ini menjadi benar. Berikut adalah langkah-langkahnya. Pertama, melakukan pembuktian langsung. Pernyataan P maka Q adalah mengasumsikan P bernilai benar. Kedua, dibangun mengikuti aturan inferensi. Dan yang terakhir, menunjukkan jika konklusi Q juga bernilai benar. Pada pembuktian langsung, kita menunjukkan bahwa jika kita mengasumsikan bahwa P benar, maka akan menggunakan aksioma, definisi, teorema yang telah dibuktikan sebelumnya. Bersama-sama dengan aturan inferensi, kita dapat menunjukkan bahwa Q pasti benar. Contoh soal. Buktikan bahwa jika N adalah bilangan ganjil, maka N kuadrat merupakan bilangan ganjil. Penyelesaiannya yaitu ambil sembarang bilangan ganjil M, lalu kemudian asumsikan hipotesis yang benar. Kemudian kedua akan ditunjukkan bahwa N kuadrat juga bilangan ganjil. M sama dengan 2K plus 1 untuk suatu bilangan bulat K. Definisi dari bilangan ganjil kan bilangan bulat dikali 2 lalu ditambah 1. Jadi saya menuliskan N yang bilangan ganjil menjadi M sama dengan 2K plus 1. Kemudian kita perhatikan bahwa N kuadrat sama dengan N-nya tadi 2K plus 1 lalu dikuadratkan. Lalu kita kali pelangi menjadi, dan dihasilkan 4K kuadrat plus 4K plus 1. Lalu kita pecah menjadi 2 kali 2K kuadrat plus 2K plus 1. Kenapa saya merubah menjadi ini 2 kali 2K kuadrat plus 2K plus 1? Karena kan tadi definisi bilangan ganjil bilangan bulat dikali 2 plus 1. Lalu oleh karena bilangan bulat tertutup terhadap operasi perkalian dan penjumlahan, maka terdapat bilangan bulat M sedemikian hingga M sama dengan 2K kuadrat plus 2K. Kenapa tertutup terhadap operasi perkalian dan penjumlahan? Karena jika bilangan bulat dikalikan atau dijumlahkan dengan bilangan bulat akan menghasilkan bilangan bulat itu sendiri. Lalu kita misalkan M sama dengan 2K kuadrat plus 2K. Dengan demikian, N kuadrat dapat dinyatakan dalam bentuk N kuadrat sama dengan 2M plus 1. Maka berdasarkan definisi hasil bilangan ganjil dapat disimpulkan bahwa N kuadrat adalah bilangan ganjil. Selanjutnya ada bukti tak langsung.
Metode pembuktian tidak langsung dikenal juga dengan metode kontrapositif. Perhatikan bahwa pernyataan ini, P implikasi Q ekuivalen negasi Q implikasi negasi P. Oleh karena itu, kita akan memahami bahwa metode ini didasarkan pada proposisi. Jika kita misalkan negasi Q bernilai benar, maka dengan informasi yang sudah kita punya dari negasi Q, kita harus membuktikan bahwa negasi P benar. Contohnya, buktikan bahwa jika n kuadrat bilangan ganjil, maka n juga bilangan ganjil. Pembahasan. Kita akan membuktikan soal ini dengan metode pembuktian tidak langsung. Hal ini berarti kita harus mengubah bentuk soal dalam kontraposisi, yaitu jika n bilangan genap, maka n kuadrat merupakan bilangan genap. Berdasarkan solusi A.1, maka kontraposisi tersebut suatu pernyataan yang benar. Jadi, terbukti bahwa jika n kuadrat bilangan ganjil, maka n. Selanjutnya yaitu bukti kosong. Jika kita tahu bahwa P bernilai salah, maka terbukti jika P maka H benar, terlepas dari nilai kebenaran dari H. Jadi, bukti kosong ini akan bernilai benar apabila P-nya bernilai salah, terlepas dari kebenaran dari H. Dikatakan P maka H kebenaran pembuktian kosong jika P salah. Di sini terdapat beberapa contoh soal, salah satunya yaitu Pn, jika n lebih dari 1, maka n kuadrat lebih dari 1, tunjukkan jika P 0 benar. Penyelesaian. Pertama kita misalkan dulu, n lebih dari 1 kita misalkan P, sedangkan untuk n kuadrat lebih dari 1 kita misalkan Hi, maka n-nya kita ganti dengan 0. Berarti 0 lebih dari 1 bernilai salah. Dan untuk Hi-nya 0 kuadrat lebih dari 1 juga bernilai salah. Maaf, di situ terdapat kesalahan dalam penulisan. Seharusnya itu salah, bukan benar. Karena P bernilai salah, maka terbukti jika P0 benar. Selanjutnya yaitu bukti trivial. Jika kita dapat menunjukkan bahwa H bernilai benar, maka terbukti jika P maka H benar, terlepas dari nilai kebenaran dari P. Jadi, bukti trivial ini akan bernilai benar apabila H-nya benar dan terlepas dari nilai kebenaran dari P. Dikatakan P maka H kebenaran pembuktian trivial jika H-nya benar. Selanjutnya, di sini juga terdapat beberapa contoh soal, salah satunya yaitu Fn. Jika A lebih dari atau sama dengan B, maka A pangkat N lebih dari atau sama dengan B pangkat N. Buktikan bahwa F0 benar. Penyelesaian. Kita misalkan dulu, A lebih dari atau sama dengan B, kita misalkan dengan P. Sedangkan untuk A pangkat N lebih dari atau sama dengan B pangkat N, kita misalkan Hi. Untuk A lebih dari atau sama dengan B itu bernilai salah. Sedangkan untuk Hi-nya, N-nya itu kita ganti dengan 0. Berarti A pangkat 0 lebih dari atau sama dengan B pangkat 0. A pangkat 0 itu 1, B pangkat 0 itu juga 1. Berarti 1 lebih dari atau sama dengan 1 bernilai benar. Karena Hi bernilai benar, maka terbukti jika F0 benar. Selanjutnya, ada bukti eksistensial. Digunakan untuk membuktikan kebenaran pernyataan yang berbentuk kuantor eksistensial. Ada dua macam bukti eksistensial, yaitu konstruktif, bentuknya dapat dilihat, dan non-konstruktif, bentuknya tidak dapat dilihat. Contohnya pada bukti konstruktif. Buktikan ada bilangan bulat yang dapat ditulis sebagai jumlah pangkat 3 bilangan bulat positif dalam dua cara. Kita akan mengambil bilangan 1729. Maka kita dapat menulis 1729 sama dengan 10 pangkat 3 ditambah 9 pangkat 3 sama dengan 12 pangkat 3 ditambah 1 pangkat 3. Selanjutnya yaitu adalah bukti ketunggalan. Dalam membuktikan ketunggalan, pertama kita harus menunjukkan eksistensi suatu objek. Bisa kita katakan saja objek itu adalah X. Ada dua pendekatan yang dapat kita tempuh untuk membuktikan bahwa X hanya satu-satunya objek yang memenuhi, yaitu yang pertama diambil objek sembarang. Bisa kita katakan Y
maka ditunjukkan Y sama dengan X. Yang kedua, misalkan Y objek sembarang lainnya dengan Y tidak sama dengan Y, ditunjukkan adanya suatu kontradiksi. Cara ini tidak lain menggunakan metode kontradiksi seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Kemudian untuk contoh bisa kita lihat pada slide berikut. Oke, yang selanjutnya yaitu pembuktian menggunakan membagi kasus. Pada kenyataannya akan ada teorema atau proporsi yang dibuktikan dengan banyak sekali kasus. Tergantung teoremanya serta kita sendiri bagaimana cara mengatasinya. Yang terpenting dalam membagi kasus adalah kita harus memastikan bahwa bukti kita telah mencakup semua kemungkinan. Karena bila saja ada satu yang terlewat, maka bukti bisa menjadi salah. Kemudian contoh bisa kita lihat pada slide berikut. Melakukan induksi matematika. Tidak dapat dibayangkan bagaimana orang-orang memberikan berbagai macam kebenaran pernyataan sebuah kalimat yang banyak macam contohnya. Seperti ini untuk setiap elemen lebih dari 0, untuk setiap bilangan asli n, untuk setiap fungsi kontinu f, dan lain-lain. Kita memberikan semua itu pasti memerlukan waktu yang sangat lama. Misalkan saja domino yang disusun, kita tidak mungkin menggunakan satu persatu domino yang telah disusun. Tapi ada cara menggunakan semua domino itu dalam satu cara, yaitu dengan menjatuhkan domino yang paling depan, yang paling pertama. Jika domino n jatuh, maka domino n plus 1 pasti jatuh. Misalkan kita ingin menyumbangkan domino keempat, maka domino ketiga harus kita tumbangkan terlebih dahulu. Prinsip induksi matematika adalah teknik untuk membuktikan kebenaran suatu fungsi proposisi. Secara umum, induksi matematika digunakan untuk membuktikan bahwa Pn benar untuk semua n bilangan bulat positif, di mana Pn adalah suatu fungsi proposisi. Berikut adalah contoh soalnya, yaitu buktikan bahwa 2 pangkat n lebih dari n plus 20 untuk setiap bilangan bulat n lebih dari sama dengan 5. Penyelesaiannya yaitu pertama kita menggunakan langkah basis n sama dengan 5. Tinggal kita masukkan menjadi 2 pangkat 5 lebih dari 5 plus 20 menjadi 32 lebih dari 25. 32 lebih dari 25 kan benar-benar. Langkah kedua adalah menggunakan langkah induktif. Pertama, asumsikan bahwa PK adalah benar untuk setiap bilangan bulat K, yaitu 2 pangkat K lebih dari K plus 20. Kedua, kita juga harus membuktikan bahwa PK plus 1 juga benar-benar. Maka dapat dilakukan seperti ini. N ini tadi bisa kita rubah menjadi K plus 1 menjadi 2 pangkat K plus 1 lebih dari K plus 1 plus 20. Lalu kita keluarkan menjadi 2 kali 2K lebih dari 2 kali K plus 20 menjadi 2K plus 40 lebih dari K plus 1 plus 20. 2K plus 40 lebih dari K plus 21. Benar-benar. Jadi dapat disimpulkan bahwa 2 pangkat n lebih dari n plus 20 adalah benar untuk setiap bilangan bulat n lebih dari sama dengan 5. Sekian presentasi dari kelompok kami, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.